Perkenalkan, nama saya Kadek Febri Maeswari, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi dan peran Kasman Singodimedjo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mr. R.H. Kasman Singodimedjo 25 Februari 1908 sampai dengan 25 Oktober 1985 adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai dengan 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Syarifuddin II. Selain itu, ia juga adalah Ketua KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi cikal bakal dari DPR. Selain itu, ia juga pernah menjadi rektor pertama Universitas Islam Indonesia dan anggota Konstitunet Republik Indonesia. Kasman Singodimedjo lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 25 Februari 1904. Ayahnya adalah Haji Singodimedjo, pernah menjabat sebagai penghulu, carik atau sekretaris desa, dan polisi pamong praja di Lampung Tengah. Kasman Singodimedjo wafat di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1982 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Dilahirkan dari orang tua yang bernama Haji Singodimedjo dan ibu yang bernama Kartini serta memiliki seorang istri yang bernama Sopinah Kasiati. Menikah pada tanggal 17 September 1928 serta dikaruniai 6 orang anak. Kasman Singodimedjo mengenyam pendidikan awal di sekolah desa di Purworejo. Selanjutnya, ia masuk Holland Industry School di Kuitang, Jakarta. Ia pindah ke Hiskutarjo, kemudian ke Mir Witgeberd Lodge Onderwijs atau MULO di Magelang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di MULO, Kasman Singodimedjo sempat masuk School tot Opleiding for Industry Artsen atau STOVIA di Jakarta. Saat di STOVIA inilah dia mulai berorganisasi dalam Ini Jong Java. Bersama dengan Syam Surijal, Ki Musa Al-Mahfudz, dan Suhodo, Kasman Singodimedjo mendirikan Jong Islamited Bond atau JIB pada 1925. Dia menjadi ketua umum JIB pada tahun 1930 sampai dengan 1935. Tidak menyelesaikan pendidikan di STOVIA, ia beralih ke Reinhoog School atau Sekolah Tinggi Hukum Jakarta hingga memperoleh gelar Master in Research. Eksistensi Kasman Singodimedjo sejak masa pergerakan nasional, masa pendudukan Belanda hingga pasca kemerdekaan sangat beragam, hingga beliau wafat pada 25 Oktober 1982. Pada masa pendudukan Jepang, Kasman Singodimedjo menjadi Komandan Peta, Jakarta. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam mengamankan pelaksanaan upacara pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 dan rapat umum IKADA. Setelah proklamasi, beliau diangkat menjadi anggota PPKI sebagai anggota yang ditambahkan oleh Soekarno untuk mengubah sifat lembaga ini yang semula adalah bentukan Jepang. Anggota yang ditambahkan selain Kasman Singodimedjo adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Sayuti Melik, Iwa Kusuma, dan Ihman Subarjo. Dengan demikian, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang dari jumlah semula 21 orang. Pada saat menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi permasalahan terkait dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang akan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Perwakilan kawasan Indonesia Timur menyatakan keberatan terhadap 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Mengingat bahwa Piagam Jakarta tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam persidangan BPUPKI, tentu tidak dapat dengan mudah dilakukan perubahan. Oleh karena itu dibutuhkan persetujuan, terutama dari tokoh Islam yang mempertahankan 7 kata tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo. Beberapa sumber menyatakan yang berperan dimintai tolong oleh Soekarno untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo agar menyetujui penghapusan 7 kata tersebut adalah Kasman Singodimedjo.
Pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Menentukan pembagian wilayah Indonesia. 4. Pembentukan Departemen Pemerintah. 5. Membentuk BKR. Dan 6. Membentuk Komite Nasional. Kasman Singodimedjo juga diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia atau KNIP yang secara resmi terbentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Bahkan beliau juga terpilih sebagai Ketua KNIP, parlemen pertama di Indonesia. Selanjutnya, Kasman Singodimedjo aktif dalam dunia politik Indonesia bersama Partai Masyumi. Kasman Singodimedjo merupakan orang yang kritis, tidak hanya pada masa Soekarno, tapi juga pada masa Soeharto, di mana dia akan kritis saat negara ini salah urus. Sebagai salah satu founding father bangsa ini, ia sangat terpanggil untuk meluruskannya. Siapapun pemimpinnya, telah banyak para oposan di seberang jalan yang telah mendapat gelar pahlawan nasional, seperti Syahrir Natsir, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 25 dan pasal 26, Kasman Singodimedjo memenuhi syarat umum dan syarat khusus untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Eksistensi Kasman Singodimedjo sejak masa pergerakan nasional, masa pendudukan Belanda hingga pasca kemerdekaan sangat beragam. Hingga beliau wafat pada 25 Oktober 1982, pada tanggal 8 November 2018, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Insinyur Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional dengan diterbitkan Kepres nomor 123/TK tahun 2018 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Alasan saya memilih Kasman Singodimedjo karena keterlibatan ia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Serta pada saat pemilihan pahlawan saya tidak hadir dalam kegiatan tersebut, maka dari itu saya memutuskan untuk memilih Kasman Singodimedjo. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.